Oke kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, sebelumnya saya di sini memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Jason Fredji Pasaribu. Saya ingin memberikan video yaitu tugas dari dari Pak Ogi David Juanda SH LMM CLA CPHRB CML CME CMLC, yaitu tentang tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini saya ingin membawa materi yang berjudul Hakikat Hukum Perdata Internasional dalam Tinjauan Filsafat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman dalam tentang hukum perdata internasional tidak hanya dari aspek normatif, melainkan juga secara filsafat hukum, sehingga memberikan gambaran utuh tentang eksistensi dan nilai dari cabang hukum ini. Mengapa saya mengambil itu? Karena kebanyakan teman-teman sudah memberikan video tentang materi-materi yang sudah dipelajari Bapak itu, jadi saya memberikan sedikit agak berbeda. Ya, di sini saya ingin masuk pendahuluan. 1. Hukum Perdata Internasional atau HPI merupakan salah satu cabang hukum yang menangani hubungan hukum privat yang melibatkan unsur asing seperti warga negara asing, perusahaan multinasional, atau hukum dari negara lain. Dalam praktiknya, HPI menjadi penting dalam menghadapi persoalan globalisasi, pernikahan antar negara, sengketa bisnis lintas yurisdiksi, hingga hak waris lintas negara. Namun, pemahaman HPI seringkali hanya berhenti pada tatanan normatif dan teknis hukum. Melalui pendekatan filsafat hukum, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka ini akan menjadi kajian HPI secara mendalam. Apa hakikat kebenarannya? Bagaimana pengetahuannya dibangun? Serta untuk apa hukum ini ada dan bernilai? Jadi saya masuk ke pembahasannya, yaitu secara ontologi hukum perdata internasional. Secara ontologi, hukum perdata internasional hadir sebagai respon terhadap kenyataan pluralisme hukum antar negara. HPI mengatur hubungan privat yang mengandung unsur asing, misalnya perkawinan beda negara, kontrak bisnis internasional, atau sengketa hak waris lintas batas. Ontologi HPI terletak pada kenyataan bahwa masing-masing negara memiliki sistem hukumnya sendiri. Namun dalam realitas global, individu atau badan hukum tidak lagi hanya berinteraksi secara dogmatik. Karena itu, keberadaan HPI menjadi jembatan antar hukum nasional dan kebutuhan global. HPI bukan hukum yang absolut seperti hukum kodrat, melainkan produk historis, sosiologis, dan peradaban global. Secara substansial, HPI berada dalam posisi unik, bukan sepenuhnya hukum nasional, bukan pula murni hukum internasional publik. Ini beroperasi pada ruang perbatasan hukum privat antar negara. 2. Epistemologi hukum perdata internasional. Dalam dimensi epistemologi, bahwa HPI memunculkan pertanyaan, bagaimana pengetahuan tentang HPI dibentuk dan divalidasi. Pengetahuan dalam HPI tidak bersifat dogmatik, melainkan konstruktif dan reflektif. Sumber-sumber utama pengetahuan dalam HPI mencakup 1. Hukum positif nasional, misalnya hukum perdata. 2. Traktat atau konversi internasional seperti konversi Den Haag. 3. Jurisprudensi dan praktik pengadilan. 4. Kajian akademik dan doktrin hukum. Metodologi khas dalam HPI adalah conflict of law atau metode penyelesaian konflik hukum. Dalam pendekatan ini ditentukan hukum negara mana yang paling layak diberlakukan pada kasus tertentu. Pengetahuan dalam HPI juga berkembang melalui pendekatan komparatif dan interdisipliner, termasuk filsafat, sosiologi, dan antropologi hukum. Oleh karena itu, HPI memiliki epistemologi yang terbuka dan dinamis, tidak tertutup seperti sistem hukum yang sepenuhnya positivistik. 3. Aksiologi hukum perdata internasional.
Dari segi aksiologi, HPI memiliki nilai-nilai dan tujuan fundamental yang menjadikannya relevan dalam sistem hukum modern. Nilai-nilai utama HPI antara lain: 1. Keadilan transnasional, yaitu memberikan keadilan kepada individu tanpa dibatasi oleh kewarganegaraan atau yurisdiksi. Kedua, kesetaraan hukum, di mana tidak ada supremasi atau sistem hukum nasional atau sistem lain. Ketiga, harmoni hukum, yaitu mengusahakan keteraturan dan konsistensi antar berbagai sistem hukum. Keempat, humanisme hukum, bahwa manusia adalah subjek utama hukum terletak dari batas-batas negara. Tujuan HPI adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak privat dalam konteks global. Dengan semakin intensnya atau arus migran, perdagangan, dan interaksi antar bangsa, peran HPI menjadi penjaga etika dan rasionalitas dalam hukum privat nasional. Berikut saya akan memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan pembahasan hukum perdata internasional atau HPI dalam pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kasusnya itu seorang wanita warga negara Indonesia atau WNI menikah secara sah dengan seorang pria warga negara Belanda di Belanda. Mereka menetap selama 16 tahun di Belanda dan memiliki 1 anak. Setelah suami meninggal dunia, si istri kembali ke Indonesia bersama anaknya. Suami meninggalkan harta waris berupa properti di Belanda dan di Indonesia. Istri ingin mengklaim hak waris atas seluruh harta suami, namun menghadapi kendala hukum karena 1. Hukum Belanda mengatur pembagian waris berdasarkan hukum sipil kontinental. 2. Sementara hukum Indonesia memiliki aturan berbeda terkait ahli waris dan waris campuran antar negara. Filsafat hukumnya secara ontologis. Kasus ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga yang bersifat privat dan domestik dalam konteks globalisasi berupaya menjadi persoalan hukum lintas negara. Realitas ontologisnya seperti ini menunjukkan bahwa HPI eksis untuk menjawab ketegangan antara 2 sistem hukum nasional yang berbeda. Dalam satu peristiwa yang sama, ontologi HPI berperan dalam menjelaskan bahwa peristiwa warisan ini bukan hanya milik satu yurisdiksi, melainkan milik 2 sistem hukum yang harus diharmoniskan. Epistemologinya yaitu dalam mencegah kasus ini atau memecahkan kasus ini, HPI diperlukan metode khusus, yaitu khususnya penentuan hukum yang berlaku. Apakah hukum waris Indonesia atau Belanda yang akan digunakan? 2. Analisis hukum kewarganegaraan dan domisili tentang hal marhum. Ketiga, terhadap perjanjian internasional bila ada antar Indonesia dan Belanda. Soal warisan, pengetahuan dan penyelesaian hukum dalam kasus ini tidak bersumber dari suatu sistem hukum, tetapi dari kajian komparatif, jurisprudensi, serta interpretasi antar sistem. Maka ini mencerminkan sifat epistemologi HPI yang dinamis, kontekstual, dan reflektif, aksiologis. Tujuan dari penyelesaian kasus ini bukan semata menentukan hukum mana yang lebih kuat, tetapi 1. Memberikan keadilan substansi kepada istri dan ahli waris. 2. Menjamin hak anak sebagai penerus sah tanpa diskriminasi berdasarkan negara atau sistem hukum. Ketiga, mewujudkan kesetaraan hukum lintas negara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena perbedaan tempat tinggal atau kewarganegaraan. Ini menunjukkan nilai aksiologis HPI sebagai pelindung hak privat dan sebagai alat etis untuk menciptakan keadilan transnasional di tengah pluralitas hukum. Jadi penutupnya itu kesimpulan kasus suami istri tersebut bukan sekedar sengketa waris, tetapi juga contoh konkret bagaimana hukum perdata internasional bekerja sebagai sistem hukum yang menjembatani perbedaan hukum nasional, menciptakan keteraturan hukum lintas negara, dan berfungsi menjaga nilai-nilai keadilan di dunia global. Hukum perdata internasional, jika dikaji melalui lensa filsafat hukum, memperlihatkan wajah yang lebih dalam dan bermakna. Ontologinya menunjukkan bahwa HPI lahir dari realitas pluralisme hukum antar bangsa. Epistemologinya mencerminkan keterbukaan dan reflektivitas ilmu hukum dalam menghadapi dinamika global. Sementara aksiologisnya
memperlihatkan bahwa HPI mengemban nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keteraturan global. Melalui pendekatan filsafat hukum ini, diharapkan HPI tidak lagi hanya dipandang sebagai cabang hukum teknis, tetapi sebagai bagian integral dari upaya manusia mencapai keadilan dalam dunia yang kompleks dan lintas batas. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton, dan terima kasih juga untuk kepada Pak Ogi dan Ogian David Jonda SH LMM CLA CPA RB CML CME CMLC. Sekian, terima kasih.